Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Anastasia Prita Hayurati Daniati dengan NIM 010532100023. Dan saya Sriwini Irawati Sularto dengan NIM 0105321011. Dan saya Bayu Laksmana dengan NIM 010532100015. Video ini kami buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara di bawah ampuan Bapak Dr. FX Wardoyo yang berjudul Ius Constituendum Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan berikut ini adalah agenda yang akan kami diskusikan pada video kami ini. Yang pertama terkait Ius Constituendum, yaitu yang pertama definisi-definisi yang terkait serta keterkaitan antara Ius Constituendum dengan hukum acara pengadilan tata usaha negara. Dan yang kedua, kami akan membahas tentang perkembangan hukum acara pengadilan tata usaha negara sebagai perwujudan Ius Constituendum yang sangat tipis. Bagian yang kedua adalah terkait dengan hukum acara tata usaha negara itu sendiri. Mengapa? Karena asas-asas yang dipakai dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara ini merupakan cita-cita dari Ius Constituendum, karena asas tidak bisa diubah. Kemudian yang kedua adalah cakupan hukum acara pengadilan tata usaha negara yang terkait dengan subjek dan objek hukumnya. Dan yang ketiga, kondisi hukum acara pengadilan tata usaha negara saat ini. Apakah memang sudah memenuhi cita-cita dari Ius Constituendum yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara. Kemudian yang berikutnya kita akan sampaikan sebuah contoh kasus terkait hubungan antara Ius Constituendum dan bagaimana sih dengan kenyataannya dari hukum acara pengadilan tata usaha negara saat ini. Dan akhirnya akan kami simpulkan dan memberikan saran yang semoga sedikit banyak membantu. Beberapa definisi penting yang sangat terkait erat dengan pembahasan terkait Ius Constituendum adalah pertama, Ius Constitutum. Ius Constitutum itu apa? Itu adalah hukum positif yang berlaku pada saat ini di sebuah negara tertentu, yaitu dalam kasus kita adalah negara Indonesia, yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang atau aturan. Ini menurut oleh Abdul Fikar Hajar. Sedangkan untuk Ius Constituendum sendiri merupakan hukum yang dicita-citakan, harapan yang masa depan. Tentunya yang dicita-citakan ini belum tentu semuanya termaktub dalam hukum positif yang berlaku pada saat ini dalam Ius Constituendum. Nah, sekarang kita lihat apa sih keterkaitan antara Ius Constituendum dengan hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum positif, yaitu Ius Constitutum yang berlaku pada saat ini. Tapi kita lihat, cita-cita suatu bangsa itu tidak lepas dari cita-cita foundernya yang ada di konstitusinya, tetapi juga sebagai living law, dia juga akan terus berkembang dan memiliki aspirasi yang terus berkembang. Jadi kalau kita lihat di dalam suatu diagram ini adalah ada aspirasi, dinamika perubahan kepentingan masyarakat, ini multi aspek, yaitu ada politik, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan iklim maupun alam. Nah, dan baiknya memang ini harus tetap yang tadi saya sebutkan tadi, sesuai dengan konstitusi, dengan nilai negara, dengan ideologi, yang dimana kalau kita adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi tadi yang tidak disebutkan. Nah, hal yang di dalam kotak biru ini mempengaruhi hukum positif yang akan diciptakan di masa yang akan datang, di mana yang akan datang ini merupakan suatu cita-cita dan merupakan Ius Constituendum. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, peradilan tata usaha negara ini sebagai hukum acara administrasi negara dan dibentuk untuk menguji apakah perbuatan-perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara sudah sesuai dengan hukum material yang berlaku, dan ini harus ada prosedur yang meminta pertanggungjawaban badan atau pejabat tata usaha negara di muka pengadilan, yang merupakan tuntutan dari negara hukum. Di mana tuntutan negara hukum itu adalah bagian dari yang dicita-citakan. Nah, apa sih yang dicita-citakan oleh negara? Yang pertama, pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di mana semuanya itu tadi, sebagaimana disebutkan di yang kotak biru ini tadi, berlandaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, untuk memastikan bahwa apa tujuan negara tetap terlaksana dengan cara-cara yang berlandaskan konstitusi dan juga bersumber dari segala sumber hukum kita dan juga sesuai dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila, maka pemerintah sebagai yang menerima
kewenangan dari rakyat untuk mengatur dan mengorganisir suatu negara yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini perlu dibekali dengan suatu konsep Vrije Emerson, di mana Vrije Emerson ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengambil suatu tindakan yang tidak diatur secara detail, secara hitam di atas putih, secara tertulis dalam hukum positif atau dalam jus constitutumnya. Mengapa? Karena sebagaimana kita tahu banyak sekali aspek kehidupan manusia yang tiba-tiba saja terjadi, dan itu perlu dengan segera harus diatasi, harus ada penyelesaiannya. Karena jika tidak, maka yang dikhawatirkan adalah permasalahannya akan menjadi lebih besar lagi. Nah, contoh yang paling jelas adalah ketika kita menghadapi pandemi yang lalu. Tidak ada satu negara di dunia ini yang siap untuk menghadapi pandemi tersebut. Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh pemerintah, baik Indonesia maupun saya kan di negara lain pun, adalah penggunaan prinsip Vrije Emerson untuk menjadi pelaksana atau pengatur atau pemimpin dalam negara tersebut. Namun, supaya tetap sesuai dengan cita-cita bangsa, jus constituendumnya, maka Vrije Emerson ini harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Kalau kita lihat dan kita kembali sedikit melangkah ke hukum administrasi negara dan juga hukum tata negara, kita tahu bahwa ada 3 sumber wewenang, yaitu yang pertama adalah atribusi, di mana ini memang kewenangannya sudah langsung diberikan dan ditentukan oleh peraturan perundangan jus constitutum kepada badan atau pejabat tun. Dan yang kedua adalah melalui mandat, di mana diberikan wewenang itu diberikan kepada mandataris dari seorang mandans dalam melaksanakan wewenangnya. Hal ini berarti tidak ada pengalihan wewenang, sehingga jika ada sengketa atau apapun yang terjadi, tanggung jawab akan tetap berada pada mandans. Dan yang ketiga, sumber wewenangnya adalah dari sifatnya adalah delegasi, di mana wewenang itu diberikan dengan penyerahan wewenang dari delegans, katakanlah saya, kepada delegataris. Nah, hal ini dampaknya apa? Bahwa keputusan dikeluarkan atas nama sendiri, yaitu oleh delegataris, dan oleh karenanya si delegataris ini dapat menjadi tergugat dalam hal ada sengketa di dalam pengadilan tata usaha negara. Berikut ini adalah perkembangan hukum acara pengadilan tata usaha negara sebagai perwujudan jus constituendum yang dinamis. Kalau kita ingat tadi dalam kotak biru di slide yang pertama, bahwa yang namanya jus constituendum itu adalah cita-cita. Jadi banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang terkandung di situ. Nah, kita lihat dari yang pertama adalah periode Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan peradilan tun memang sudah mulai direncanakan. Tetapi ketika itu memang belum diatur secara spesifik. Ya, itu sangat maklum karena pada periode itu kita masih berkejar-kejaran dengan pembentukan negara yang baru. Kemudian masih banyak agenda-agenda yang lebih urgent yang dianggap peradilan tata usaha negara ini ketika itu ya belum menjadi prioritas yang utama. Oleh karenanya pengadilannya itu adalah di tingkat pertama, di mana pengadilan tinggi, dan tingkat kedua adalah di Mahkamah Agung. Dan ketika itu belum dikenal istilah peradilan tata usaha negara. Dan step yang kedua kita bisa lihat yaitu ketika periode konstitusi RIS, yaitu 27 Desember 1949 dan sampai dengan 17 Agustus 1950. Memang lagi-lagi petun belum terbentuk, dan pengadilan yang ada adalah pengadilan yang mengadili adalah pengadilan yang mengadili perkara perdata atau alat kelengkapan yang lain. Nah, jika alat kelengkapan yang lain itu pun, maka perlu jaminan keadilan dan kebenarannya. Dan yang ketiga adalah ketika periode Undang-Undang Dasar sementara, yaitu tahun 1945 sampai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana keadaan ini masih sama ya dengan periode konstitusi RIS yang lalu. Dan peradilan tun juga masih belum terbentuk, sama yang mengadili adalah yang mengadili perkara perdata atau alat kelengkapan yang lain, di mana kalau ada alat kelengkapan yang lain maka perlu ada jaminan keadilan kebenarannya. Nah, tahun 1959 sampai 1986 ini sudah aspirasi masyarakat dan juga ahli-ahli hukum serta akademisi mulai dari tahun sebelumnya dari tahun 1945 sampai dengan Dekret Presiden akhirnya terwujud.
dengan terbentuknya peradilan tun melalui Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang peradilan tun. Dan ini adalah perjalanan panjang dari periode yang pertama sampai yang keempat ini, periode 59 sampai 86, itu merupakan salah satu contoh nyata perwujudan bagaimana suatu ius constituendum ini secara dinamis mempengaruhi ius constitutum atau hukum positifnya yang ada di Indonesia. Nah, efektif 5 tahun kemudian dengan PP 7 1991 tentang peradilan tun itu lebih dilengkapin lagi. Nah, pada tahun 1982 sudah ada Ketua Bidang Petun dalam Mahkamah Agung. Nah, peradilan petun merupakan judul Undang-Undang 5 tahun 1986, dan peradilan administrasi negara itu juga diatur dalam pasal 144 Undang-Undang 5 tahun 1986. Nah, untuk kita lihat lagi tadi sampai 86, kita lihat lagi nih bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat, aspirasi negara, aspirasi akademisi dan para ahli hukum ini berevolve dan mempengaruhi ius constitutum. Yang kelima, Undang-Undang 9 tahun 2004. Nah, tuntutan independensi peradilan tun dari lembaga eksekutif pemerintah akhirnya didengarkan. Bagaimana caranya? Dengan ditiadakannya Departemen Kehakiman. Nah, kemudian adanya sanksi yaitu berupa duangsom dan juga administratif terhadap badan atau pejabat tun, dan hal ini mulai menunjukkan kewibawaan peradilan tun. Dan ini lagi-lagi merupakan suatu cita-cita yang mempengaruhi hukum positif. Nah, kemudian Undang-Undang 5 tahun 2009. Ini adalah perubahan kedua dari Undang-Undang 586. Nah, dalam konsideran menimbang, undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya petun adalah mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera dan aman. Lagi-lagi, ini merupakan contoh yang nyata bagaimana sebuah ius constituendum atau cita-cita ini mempengaruhi ius constitutum. Nah, undang-undang untuk kasasi dan PK yang mengatur ini hanya upaya hukum biasa dan luar biasa. Berikut ini adalah juga peraturan yang terkait. Nah, kita lihat ini ius constituendumnya, hukum yang dicita-citakan, harapan yang ada di masa depan. Setelah yang perkembangan ini ke depannya bagaimana ya? Apakah peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sudah tercapai? Kemudian bagaimana tentang proses mediasinya? Bagaimana tentang restoratif justice dalam konsep dalam cakupan hukum peradilan tata usaha negara? Dan juga bagaimanakah pelaksanaan putusan tata usaha negara yang sudah inkrah van Vleeste? Nah, pada bagian kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait asas-asas peradilan tata usaha negara. Di sini kami juga membuat sebuah tabel perbandingan antara asas yang dimiliki oleh peradilan tata usaha negara dan juga hukum acara perdata. Nah, perbandingan tersebut dapat dilihat di dalam tabel di samping kanan tersebut. Nah, lalu sekarang kita akan membahas apa saja asas-asas dari peradilan tata usaha negara atau asas petun. Nah, di sini kami menemukan sebanyak 15 asas yang teridentifikasi. Nah, pertama ada asas praduga res matek yang memiliki arti bahwa setiap tindakan penguasa dalam hal ini dianggap benar atau dianggap selalu benar hingga terdapat keputusan batalannya. Lalu yang kedua adalah asas keaktifan hakim. Yang ketiga adalah asas keaktifan hakim untuk melepaskan hakim dari prinsip actori incumbit probatio. Lalu yang keempat adalah asas acara dengan tulisan yang berarti bahwa hukum acara petun memiliki prinsip beracara menggunakan surat menyurat atau yang dikenal juga dengan istilah schriftelijke procedure. Lalu yang nomor 5 adalah asas yang tidak mewajibkan bantuan hukum dalam beracara. Yang nomor 6 adalah asas hukum pembuktian bebas terbatas. Lalu di nomor 7 juga ada asas gugatan yang tidak menunda pelaksanaan keputusan dari tata usaha negara, yang memiliki arti bahwa ketika suatu gugatan diajukan kepada petun, maka gugatan tersebut tidak akan menyebabkan penundaan pelaksanaan keputusan tun yang sedang dalam proses sengketa. Lalu yang berikutnya di nomor 8 ada asas berperkara cuma-cuma atau yang memiliki arti peradilan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan juga berbiaya ringan, maka dari itu asasnya berperkara cuma-cuma. Lalu yang nomor 9 adalah asas pengajuan gugatan ke pengadilan terdekat dengan tempat kediaman penggugat. Lalu berikutnya di nomor 10 adalah asas pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, asas ini memiliki arti bahwa dalam keadaan mendesak atau keadaan tertentu, penggugat yang memiliki kepentingan khusus dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat kepada ketua pengadilan. Lalu yang berikutnya di nomor 11 ada asas kemungkinan diadili oleh pengadilan yang dekat dengan kediaman penggugat. Dan berikutnya di nomor 12 ada asas kesaksian badan atau pejabat tun.
Berikutnya di nomor 13 ada asas prosedur penolakan, nomor 14 ada asas pemeriksaan persiapan, dan yang terakhir adalah asas yang tidak mengenal perdamaian, atau memiliki arti bahwa jika kita melihat proses peradilan umum, maka hakim biasanya juga akan menawarkan kepada pihak yang berperkara untuk menempuh jalur damai atau proses di luar pengadilan. Namun dalam hal proses peradilan tata usaha negara, hal tersebut tidak dikenal. Lalu di bagian berikutnya, kami akan membahas subjek atau objek hukum dari petun. Nah, di sebelah kiri kita dapat melihat penjelasan dari subjek hukum acara tata usaha negara. Nah, kami juga membandingkannya kembali dengan peradilan umum. Nah, di kolom atas kita bisa melihat bahwa dalam peradilan umum, tergugatnya ini bisa siapa saja yang merupakan subjek hukum. Namun dalam hal petun, tergugat hanya merupakan badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, penggugatnya di dalam peradilan umum juga bisa siapapun subjek hukum yang termasuk badan atau pejabat petun maupun yang bukan. Namun ketika kita melihat penggugat dalam petun, penggugatnya ini bisa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau ketun. Nah, lalu pindah ke sebelah kanan yang membahas tentang objek hukum dari pengadilan tata usaha negara. Nah, di bagian atas kita dapat melihat ketun ini sifatnya tertulis, di mana lebih lihat di isinya daripada bentuk yang dimiliki. Dan hal ini juga memiliki beberapa kriteria, dan di sini kami memiliki 3 kriteria. Yang pertama, kejelasan badan atau pejabat tun yang mengeluarkannya. Lalu di nomor 2 kriterianya adalah maksud ketun serta perihalnya, dan yang ketiga adalah kepada siapa ketun tersebut diajukan dan apa perihal yang diterapkan. Nah, namun hal tersebut juga mencakup bahwa memo atau nota pun juga jika memenuhi 3 syarat yang sudah saya jelaskan sebutnya juga dapat dianggap sebagai ketun. Nah, di bawah ini kita melihat bahwa objek sengketa yang bersifat positif itu merupakan sebuah ketun. Lalu objek sengketa yang bersifat fiktif negatif merupakan ketika badan atau pejabat tun menerima permohonan sesuai dengan kewenangannya, tetapi mereka tidak melakukan tindakan apapun atau tidak memberikan tanggapan sampai lewat jangka waktunya. Nah, di bawah ini juga terdapat beberapa pengecualian yang kami sudah coba jabarkan. Nah, slide berikutnya adalah tujuan singkat penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, di sini kami membuat step by step. Di nomor 1 di paling atas adalah pengertiannya yang kita menggunakan istilah administratif beruk. Jika dilakukan ketun yang bersifat final merujuk kepada pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, ini yang menerangkan hanya jika badan atau pejabat tun inkasu memiliki kewenangan sebagaimana dalam Undang-Undang Perundangan melakukan penyelesaian secara administratif sengketa tun. Lalu di nomor 2, langkah berikutnya adalah dismissal process atau tahap di mana kita meneliti apakah gugatan tersebut layak dilanjutkan. Nah, lalu berikutnya di nomor 3, dilakukan pemeriksaan dari persiapan. Tujuannya apa? Untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas atau mematangkan perkara. Nah, lalu di nomor 4 berikutnya adalah terjadinya persidangan. Nah, persidangan ini terjadi menjadi 2, persidangan acara biasa maupun acara cepat. Nah, acara cepat ini merupakan sebuah asas yang sudah saya sebutkan sebelumnya di slide yang mencakup asas peradilan yang dilaksanakan secara cepat jika dalam hal tertentu dan disetujui oleh ketua pengadilan. Nah, lalu di nomor 5 ini adalah upaya hukum biasa di mana dilakukan banding atas putusan petun dan dapat dipindahkan banding kepada PT Tun dalam 14 hari setelah putusan diberitahukan. Nah, lalu yang berikutnya adalah upaya hukum luar biasa di nomor 6. Ini terakhir adalah peninjauan kembali yang juga merujuk kepada pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, di sini sama seperti pada penyampaian gugatan, jika pemohon tidak dapat menulis, pengajuan PK dapat dilakukan secara lisan. Nah, di sebelah kanan, tabel sebelah kanan saya, terdapat detail perbedaan dari persidangan acara biasa atau persidangan yang dilakukan secara acara cepat. Di sini juga kami memberikan detail-detail seperti alat bukti yang merujuk pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 5, lalu sifat dan jenis amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan membahas mengenai kondisi hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini. Jika kita lihat asas-asas yang menjadi cita-cita atau ius constituendum sepertinya masih belum dapat tercapai dengan baik. Jika kita lihat beberapa asas penting, yaitu pertama, peradilan cepat. Hal ini belum dapat tercapai. Rata-rata penanganan perkara membutuhkan waktu cukup lama, 2 hingga 3 tahun untuk berkekuatan hukum tetap. Belum lagi banyaknya perkara yang numpuk dan harus diperiksa oleh Mahkamah Agung menambah durasi suatu perkara
perkara untuk dapat berkekuatan hukum tetap. Yang kedua adalah peradilan dengan biaya ringan, dan ini juga belum dapat tercapai. Proses perkara yang memakan waktu lama berbanding lurus dengan biaya. Belum lagi jika kita melihat biaya intangible seperti waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan. Yang ketiga adalah azas peradilan yang responsif. Sepertinya ini juga belum dapat tercapai. Pengadilan dianggap kurang tanggap dalam pembelaan dan perlindungan kepentingan bagi pihak yang berperkara, bahkan cenderung lambat. Selain itu juga kita lihat bahwa penyelesaian masalah secara tuntas juga belum dapat tercapai. Putusan yang dihasilkan seringkali tidak memuaskan pihak yang berperkara karena dinilai hanya memenangkan salah satu pihak. Kita akan membahas salah satu contoh kasus, yaitu kasus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup atau disebut juga dengan WALHI melawan keputusan Gubernur Aceh nomor 522.51 tahun 2017 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan di kawasan ekosistem Lauser dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga air Tampur. Jika dilihat dari runutan kejadian yang ada, hal ini dimulai dari tahun 2016. Saat itu pemerintah Aceh membangun jalan desa Lesten Pining yang memang berada di dalam kawasan ekosistem Lauser. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa masyarakat daerah tersebut tidak boleh hidup terisolir. WALHI saat itu memberikan rekomendasi untuk melakukan relokasi masyarakat agar tidak terjadi lebih banyak perambahan hutan ke kawasan ekosistem. Namun saat itu rekomendasi WALHI tidak diindahkan dan pemerintah tetap melakukan pembangunan jalan desa. Namun yang cukup unik, setelah pembangunan jalan desa tersebut selesai, pemerintah Aceh justru menyetujui pembangunan PLTA Tampur dan akhirnya harus merelokasi masyarakat Lesten karena desa mereka akan ditenggelamkan sehubungan dengan dibangunnya PLTA. Berdasarkan hal tersebut, WALHI lalu menggugat pemerintah Aceh ke Petun pada tanggal 11 Maret melalui 3 alasan. Pertama, Gubernur Aceh dinilai melampaui kewenangannya untuk memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH untuk dijadikan PLTA karena kewenangan pemberian IPPKH terdapat pada Menteri, yang mana pelimpahan sebagian kewenangan kepada gubernur terbatas hanya pada pembangunan fasilitas umum non-komersil dan paling luas 5 hektar. Yang kedua adalah PT Kamirsu sebagai perusahaan yang membangun PLTA Tampur tidak dapat menyelesaikan kewajiban seperti yang disebutkan dalam IPPKH, yaitu melaksanakan tata batas yang harus dapat terselesaikan dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga adalah berdasarkan ketentuan, diharuskan rekomendasi pemberian IPPKH berasal dari Gubernur Aceh, Bupati Gayo Lues, Bupati Aceh Tamiang, dan Bupati Aceh Timur. Ternyata setelah dilihat tidak terdapatnya rekomendasi dari Bupati Aceh Timur dalam kasus ini. Melihat fakta-fakta yang ada, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengabulkan gugatan WALHI pada tanggal 19 Agustus 2019 dan memutuskan bahwa objek sengketa yaitu kawasan ekosistem Lauser tidak sah dan harus dikembalikan sebagaimana fungsinya. Atas putusan tersebut, Gubernur Aceh selaku tergugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan kembali dimenangkan oleh WALHI melalui keputusan tanggal 7 Januari 2020. Tidak puas, PT Kamirsu selaku tergugat 2 mengajukan PK kepada Mahkamah Agung dan kembali dimenangkan oleh WALHI sebagai penggugat pada tanggal 19 Agustus 2021. Dan keputusan ini tentunya akhirnya bersifat inkrah atau tetap, sehingga seharusnya terlaksana dengan segera. Namun hingga tahun berjalan saat ini 2023 belum ada pelaksanaan putusan, malah tetap terlihat kegiatan pembangunan di lokasi seakan-akan putusan tersebut tidak diindahkan. Sebagai simpulan dan saran, menurut kelompok kami, hukum tata usaha negara yang berlaku saat ini atau ius constitutum masih belum dapat memenuhi azas peradilan yang diharapkan, yaitu peradilan cepat, biaya ringan, dan sederhana. Eksekusi terhadap putusan juga tidak dapat terlaksana dengan cepat atau bahkan terkesan diabaikan.
walaupun sudah ada sanksi-sanksi jika tidak dilaksanakannya putusan tersebut. Oleh karena itu, menurut kami perlu usaha bersama untuk setidaknya mengawal pelaksanaan hukum acara tata usaha negara. Antara lain, pertama, meningkatkan awareness warga negara tentang adanya opsi peradilan tata usaha negara jika suatu keputusan tata usaha negara diduga merugikan. Yang kedua adalah meningkatkan awareness pejabat atau badan tata usaha negara untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah dipercayakan, sehingga dapat mencapai tujuan bangsa dengan konsep Fraser Immersion, di mana seorang pejabat harus bertindak berdasarkan pemikiran demi kepentingan umum. Berikut adalah bibliografi yang kami gunakan sebagai acuan dan juga panduan dalam pembuatan makalah ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Merdeka! Merdeka!